Coba bayangkan gini. Bagaimana kalau rahasia untuk berhenti panik soal tagihan bulan depan Anda itu sebenarnya udah ditulis berabad-abad yang lalu? Wah, itu klaim yang lumayan berani ya. Iya kan? Dan yang bikin makin aneh, rahasia ini tersembunyi di dalam metafora soal seekor serangga buta yang hidup di dasar samudra yang paling gelap. Itu metafora yang sangat spesifik sih. Tapi ini relevan banget buat pendengar kita. Benar banget. Anda yang lagi dengerin eksplorasi kita hari ini mungkin lagi nyetir atau lagi nyetrika baju dengan latar belakang pikiran yang terus berputar mikirin inflasi. Atau mungkin ancaman PHK. Atau sekedar ketakutan mendasar uang di rekening Anda bakal cukup gak sih buat bertahan hidup. Iya, kecemasan finansial ini rasanya tuh udah kayak parasit modern ya. Parasit yang merampok kedamaian kita setiap hari. Persis. Dan disinilah pembedahan materi kita hari ini jadi sangat menarik. Kita akan menyelami sebuah tumpukan catatan observasi tertanggal 6 Mei 2026. Nah, dokumen yang sangat detail. Betul. Di dalam dokumen ini, penulisnya melakukan analisis mendalam terhadap dua sumber klasik. Pertama, sebuah hadis dari tokoh historis Jabir bin Abdillah. Dan kedua, tafsir dari sebuah teks suci, yaitu surah Hud ayat 6. Maksudnya kita nggak lagi bahas ini dari sudut pandang dogma aja kan? Enggak sama sekali. Misi kita hari ini bukan buat ngasih khutbah keagamaan. Misi kita adalah membedah dokumen ini secara objektif buat ngelihat kerangka berpikirnya. Semacam blueprint psikologis dan spiritual buat ngebangun ketenangan batin. Dan sikap tawakal ya, terutama saat berhadapan langsung dengan masalah rizki. Pendekatan yang sangat tepat sih. Pas baca catatan ini, kita tuh kayak harus ngelepas kacamata modern kita sejenak. Maksudnya gimana tuh? Gini, kita melihatnya sebagai sebuah kerangka filosofis. Penulis catatan ini berargumen kalau sumber-sumber kuno ini sebenarnya nawarin sebuah mekanisme pertahanan mental, dan itu sangat logis, sangat aplikatif. Jadi bukan cuma teori kuno yang berdebu ya? Sama sekali nggak. Teks ini pada dasarnya nyoba merekonstruksi gimana sih manusia modern seharusnya merespons ketidakpastian duniawi tanpa harus kehilangan kewarasan mereka. Oke, mari kita mulai dari argumen paling dasar yang diajuin sama catatan ini. Sebelum kita menganalisis kecemasan individual Anda, teks ini maksa kita buat narik lensa kamera jauh ke belakang. Ke tingkat makro dari alam semesta, bener kan? Bener banget. Ada sebuah klaim yang sangat berani dianalisis surah Hud ayat 6 ini. Dikatakan di sana, kalau nggak ada satupun makhluk bergerak atau hewan melata di bumi ini, melainkan jaminan rizkinya udah dipastikan sama entitas penciptanya. Nggak ada satupun yang terlewat. Iya, dari paus biru seberat ratusan ton sampai mikroorganisme yang nggak kelihatan mata di dasar palung laut. Nah, kalau kita kaitkan dengan gambaran besarnya, catatan ini tuh ngebahas konsep yang disebut lauh mahfuz. Secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai kitab yang terpelihara. Tapi ini bukan cuma buku catatan biasa kan? tepat, kalau kita bedah cara teks ini mendeskripsikannya, lauh mahfuz ini bukanlah sekedar buku besar yang statis. Penulis tafsir ngelihatnya kayak sebuah sistem mahadata, sebuah pusat komputasi kosmik gitu loh. Wow, pusat komputasi kosmik. Iya, yang mencatat setiap probabilitas dan realitas dengan tingkat detail yang nggak bisa direplikasi sama teknologi manusia manapun. Teks ini berargumen kalau pencipta ini nggak sekedar ngasih makanan secara acak. Terus gimana sistem kerjanya? Dia udah memetakan tempat berdiam atau koordinat habitat setiap makhluk, sekaligus juga tempat penyimpanan rezekinya, dan memberi makan triliunan makhluk ini sama sekali nggak ngurangin kekayaannya. Oke, mari kita bedah ini. Visualisasi ini benar-benar luar biasa kalau kita bayangin. Ini tuh ibarat sistem algoritma supply chain atau rantai pasokan global, tapi ditarik ke tingkat kesempurnaan kosmik. Analogi yang menarik, kayak perusahaan logistik gitu. Iya, bayangin Amazon atau perusahaan logistik raksasa. Mereka kan masih sering banget tuh salah kirim paket. Tapi teks ini mengklaim ada sistem di mana triliunan makhluk dikirimin paket energinya setiap detik tanpa ada satupun error sistem. Nggak ada yang paketnya nyasar ya? Nggak ada. Nah, kalau seekor serangga mikroskopis yang buta, yang nggak punya kemampuan analitik, titik koordinat habitat dan jatah pangannya udah dipetain dan dijamin tepat waktu, teks ini seolah memancing sebuah ironi yang tajam ke kita.
Ironi buat manusia modern ya. Benar. Mengapa Anda sebagai manusia yang punya gelar sarjana, yang bisa baca pergerakan saham, yang bisa bikin rencana bisnis, kenapa Anda harus ngerasa sangat terabaikan? Seolah-olah Anda adalah anomali yang dilupain sama sistem alam semesta ini. Itu adalah paradoks psikologis yang secara brilian banget disoroti sama sumber kita. Teks ini nunjuk pada sebuah ironi di mana manusia modern tuh sangat percaya pada keteraturan hukum fisika. Kayak gravitasi gitu ya? Betul. Kita percaya matahari bakal terbit besok, kita percaya gravitasi bakal terus kerja. Tapi kita ngalamin krisis kepercayaan absolut ketika berhadapan sama hukum pemeliharaan rezeki. Kenapa bisa gitu ya? Kerangka berpikir dalam teks ini berargumen kalau ketenangan batin nggak akan pernah terwujud sebelum kesadaran kita selaras dengan sistem makro ini. Kepanikan muncul karena kita ngerasa alam semesta ini beroperasi secara acak, kayak memusuhi kita. Padahal dokumen ini negasin kalau sistem tersebut sangat terstruktur. Oke, kerangka makronya sangat masuk akal secara konseptual. Tapi saya harus nempatin diri sebagai pendengar yang skeptis di sini. Silahkan, kita harus bawa ini ke realitas kan? Pasti. Mari kita bawa ini ke realitas yang berdebu dan penuh tagihan. Kalau emang sistem supply chain kosmik ini begitu sempurna dan tanpa cacat, terus kenapa di dunia nyata rezeki itu rasanya sering banget macet? Sering kerasa telat datangnya, gitu kan? Iya, mengapa rasanya pengiriman itu terlambat? Seseorang udah ngirim ratusan CV, tapi nggak ada panggilan. Konsep ini indah di atas kertas, tapi di lapangan, manusia kan mudah banget panik karena jeda waktu tersebut. Pertanyaan yang sangat valid. Dan disinilah catatan kita mulai memperkenalkan analisis dari teks kedua, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Analisis dari teks ini secara spesifik membedah masalah waktu atau timing dari rezeki tersebut. Gimana penjelasannya soal timing? Hadis ini memuat sebuah argumen sentral yang sangat menarik. Bahwa sebuah jiwa nggak akan pernah wafat sampai seluruh kuota rezekinya digenapkan atau disempurnakan. Jadi dipastikan genap semua. Tadi akun Anda. Kematian adalah indikator mutlak kalau jatah Anda itu memang udah persis nol. Selagi Anda masih bernapas hari ini, itu tuh bukti matematis dari langit kalau saldo rezeki Anda belum habis. Tunggu dulu. Saya harus ngedorong balik argumen ini. Boleh di bagian mana yang mengganjal? Kalau catatan ini ngajuin premis bahwa kuota rezeki saya udah dikunci, dan saya dipastikan nggak bakal mati sebelum seluruh jatah itu saya terima, bukankah secara logis ini adalah resep yang paling sempurna buat membenarkan kemalasan? Saya paham arahnya. Iya kan? Buat apa saya bangun pagi, nembus kemacetan, terus kerja keras di kantor kalau teks ini bilang, ya bagaimanapun juga rezeki itu bakal nyamperin saya sebelum saya mati. Ini terdengar kayak paham fatalisme yang sangat berbahaya buat produktivitas. Yang menarik di sini adalah Anda baru aja menyentuh titik paling krusial dari miskonsepsi yang sering banget terjadi. Dan catatan kita mengupas tuntas perbedaan ini. Teks tersebut dengan sangat tegas membedakan antara fatalisme dengan konsep tawakal. Oke, fatalisme itu kan kepasrahan buta ya? Betul, kepasrahan tanpa tindakan. Sedangkan tawakal itu penyerahan diri yang aktif. Dokumen ini sama sekali nggak ngajarin kemalasan, soalnya dia ngenalin konsep yurisdiksi atau pembagian wilayah otoritas. Gimana teks ini membagi wilayah otoritas tersebut? Menurut kerangka pemikiran ini, manusia itu dikasih sebuah wilayah otoritas yang sangat spesifik dan terbatas, yaitu wilayah ikhtiar atau usaha maksimal dan wilayah doa. Cuma itu aja. Ya hasil, kayak berapa nominal yang bakal cair hari ini, dari pintu klien mana uang itu masuk, dan kapan tepatnya waktu kedatangannya, itu sepenuhnya masuk dalam yurisdiksi mutlak Sang Pencipta. Oh, ini sebuah analisis psikologis yang tajam banget. Makanya penulis catatan ini berargumen kalau stres psikologis dan kepanikan finansial itu terjadi persis di detik ketika manusia mencoba mengkudeta wilayah yang bukan yurisdiksinya. Jadi kecemasan kita itu pada dasarnya adalah rasa lelah karena nyoba ngontrol sesuatu yang emang nggak didesain buat kita kontrol. Tepat sekali. Ini ibarat Anda neken tombol lift berulang-ulang dengan penuh amarah, Anda ngeluarin banyak banget energi mental, padahal neken tombol itu 100 kali pun nggak bakal ngubah sistem mekanis lift buat datang lebih cepat. Anda cuma bikin diri Anda sendiri stres. Analogi lift itu sangat presisi. Kepanikan manusia tuh muncul dari ilusi kendali. Ketika rezeki terasa lambat, kita ngerasa kita harus ngambil alih kemudi waktu dari alam semesta. Teks ini nyoroti kalau ilusi kendali ini bergabung sama kepanikan, manusia cenderung bikin keputusan-keputusan yang destruktif. Wah, nyari jalan pintes ya jadinya.
Betul. Disinilah letak godaan buat motong kompas, ngambil hak orang lain, nipu rekan bisnis, atau melakukan korupsi. Kepanikan bikin kita mikir kalau kita bisa meretas sistem atau mempercepat kuota tersebut lewat cara-cara yang melanggar aturan. Yang mana membawa kita pada sebuah instruksi spesifik di dalam catatan tersebut. Karena teks ini nyadar kalau manusia rentan panik dan tergoda meretas sistem, ada sebuah konsep panduan etika yang diperkenalkan. Konsep apa tuh? Frasanya sangat menarik. Ajmilu fit thalab. Bisa Anda jelasin gimana teks ini mendefinisikan operasional dari frasa tersebut? Secara literal, ajmilu fit thalab itu diterjemahin sebagai perintah untuk memperindah atau membaguskan cara mencari rezeki. Tapi dalam analisis modern dari catatan kita, ini bukan sekedar anjuran moralitas biasa. Lebih ke strategi mitigasi risiko ya? Persis, teks ini mendefinisikannya sebagai fokus mutlak pada proses pencarian yang elegan, mengambil peluang yang murni halal dan nolak secara total jalan yang haram atau merugikan. Keutamaan bakal bisa diraih lewat kemaksiatan. Berarti menghalalkan segala cara malah menutup pintu keberkahan itu sendiri. Benar. Penulis teks berargumen karena kuantitas total atau kuota Anda udah dijamin nggak bakal kurang sebelum Anda mati, satu-satunya variabel yang sebenarnya lagi diuji di dunia nyata ini adalah bagaimana cara Anda ngambilnya. Nah, di sini bagian yang paling menarik dari seluruh tumpukan catatan ini. Kalau kita gabungin, premis kuota Anda pasti genap, dengan perintah carilah dengan cara yang elegan, ini tuh sangat menyerupai simulasi ujian open book. Gimana tuh simulasinya? Bayangin Anda lagi di sebuah universitas, dan sang profesor yang punya otoritas mutlak ngasih soal ujian. Profesor ini ngebisikin sebuah jaminan absolut ke Anda. Kamu udah saya pastikan bakal lulus mata kuliah ini dengan nilai A. Itu udah saya ketuk palu. Dan apa implikasi logis dari jaminan profesor tersebut buat perilaku si mahasiswa? Logikanya jadi sangat jernih. Karena kelulusan dan nilai akhirnya udah dijamin 100%, buat apa Anda berkeringat dingin nyontek jawaban dari teman di sebelah Anda? Buat apa repot-repot ya? Iya kan? Buat apa Anda nyogok asisten dosen atau bawa kertas contekan ke dalam kelas? Segala bentuk kecurangan atau kemaksiatan itu jadi tindakan yang nggak cuma amoral, tapi secara logika murni, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Mempertaruhkan semuanya untuk sesuatu yang udah pasti. Betul, Anda mempertaruhkan integritas Anda memancing kemarahan sang profesor untuk sebuah hasil yang sebenarnya udah dijamin bakal jadi milik Anda, kalau aja Anda mau sedikit sabar dan ngisi lembar jawaban itu secara jujur dan elegan. Analogi yang brilian, dan penulis catatan kita bawa logika itu ke dalam realitas ekonomi empiris. Bayangin seorang kontraktor yang bisnisnya lagi sepi. Dia ditawari proyek, tapi dengan syarat dia harus pakai bahan bangunan di bawah standar yang ngebahayain nyawa orang, cuma demi ningkatin margin keuntungannya. Dalam kondisi panik, pasti godaannya besar banget. Sangat besar. Dalam kepanikan finansial, dia mungkin ngelihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Tapi kerangka Ajmilu Fit Thalab ini bilang, jangan sentuh itu. Kalau Anda mundur dari proyek kotor itu secara elegan, uang yang seharusnya jadi hak Anda tetap bakal nyari jalannya ke Anda lewat rute yang bersih. Meskipun mungkin makan waktu lebih lama. Mungkin butuh waktu sedikit lebih lama, tapi nggak bakal ada 1 sen pun yang hilang dari jatah total Anda. Sikap mental yang dituntut di sini adalah maduin ikhtiar maksimal, doa, dan diakhiri dengan tawakal yang berserah diri. Ini benar-benar ngerombak cara kita ngelihat yang namanya kesempatan. Teks ini berargumen kalau kemaksiatan nggak pernah bisa berfungsi sebagai jalan pintas buat dapat lebih banyak. Catatan ini justru ngasih peringatan keras. Peringatan soal konsekuensinya ya. Ya, nyoba meretas sistem kosmik dengan cara yang haram cuma bakal memicu konsekuensi negatif, dan ini bawa kita ke sebuah dimensi baru dalam melihat rezeki. Sebuah variabel krusial yang disebut konsep keberkahan atau barakah. Betul sekali. Disinilah dokumen ini mengkritik secara fundamental cara peradaban modern memandang kekayaan. Matematika modern kan ngajarin kita kalau kekayaan itu bersifat absolut dan kuantitatif. 10 juta selalu lebih baik dari 5 juta. Titik. Itu logika dasarnya kan? Tapi teks kuno ini ngajuin konsep yang jauh lebih berdimensi. Mereka ngenalin konsep rezeki yang tidak matematis. Dalam logika manusia, jumlah yang sedikit berarti kurang. Tapi dengan adanya keberkahan, rezeki seberapapun jumlahnya bakal selalu dirasa cukup. Tapi, tolong jelasin dong gimana mekanisme psikologis dari keberkahan ini bekerja. Soalnya di dunia nyata, tagihan rumah sakit kan tetap dibayar pakai rupiah, bukan pakai konsep filosofis.
Gimana teks ini menjustifikasi kalau rezeki itu nggak matematis? Catatan ini ngedefinisiin keberkahan sebagai sebuah kualitas yang memperluas kapasitas manfaat dari sesuatu yang kelihatan terbatas. Secara psikologis, mekanisme ini bekerja lewat sebuah pergeseran parameter mental yang disebut qanaah atau rasa cukup. Qanaah. Jadi ini mengubah sudut pandang kita ya? Tepat, ketika seseorang dapat rezekinya lewat metode ajmilu fit tolab dengan cara yang elegan dan halal, teks tersebut ngemukain kalau hal itu ngaktifin rasa syukur yang mendalam. Syukur ini bukan sekedar kata-kata sopan santun loh. Terus apa efeknya? Secara neurologis dan psikologis, syukur meriset titik referensi atau baseline dari apa yang kita anggap cukup. Ini memunculkan satu pertanyaan penting soal gimana syukur ngubah fokus kita. Dari sekedar ngejar kuantitas, jadi menikmati kualitas batin. Menarik. Jadi ini tentang ngehentiin laju hedonic treadmill kita. Persis. Manusia tanpa keberkahan bakal terus terjebak dalam hedonic treadmill. Pas gaji mereka naik, standar hidup dan kecemasan mereka ikut naik. Bikin mereka secara psikologis selalu ngerasa miskin. Angkanya banyak, tapi selalu bocor buat hal-hal yang destruktif. Kayak masalah kesehatan karena stres, gitu ya? Iya, atau konflik rumah tangga. Sebaliknya, teks ini berargumen kalau rezeki yang punya keberkahan bekerja sebagai imunisasi terhadap stres. Uang yang secara kuantitas mungkin sedikit, tapi karena didapat dengan integritas, dia bawa kedamaian, rumah tangga stabil, kesehatan mental terjaga, dan secara paradoks, uang kecil itu kerasa melimpah. Catatan yang kita bedah ini bahkan ngasih metrik atau indikator yang sangat jelas buat ngukur apakah rezeki yang kita dapat itu punya kualitas barakah ini. Apa aja tuh tanda-tandanya? Teks ini nyoroti kalau rezeki yang berkah selalu ditandai sama munculnya rasa qanaah tadi. Ia menghindarkan pemiliknya dari keinginan buat berbuat maksiat. Ia memunculkan penerimaan yang tulus atau ridho, dan pada puncaknya, rezeki semacam ini ngedatengin ketenangan batin. Ia menghasilkan tawakal yang kokoh. Dan kalau kita renungin indikator-indikator tersebut, penulis tafsir ini sebenarnya lagi ngebongkar sebuah rahasia besar tentang kebahagiaan manusia. Lalu, apa makna dari semua ini buat pendengar kita? Dokumen ini berargumen kalau pertahanan terbaik terhadap kondisi ekonomi makro yang nggak menentu bukanlah punya portofolio saham terkuat atau uang tunai terbanyak. Pertahanan terkuat adalah punya ruang batin yang udah dilapangkan oleh rasa syukur. Orang yang rezekinya berkah mungkin nggak selalu jadi yang paling kaya secara nominal ya. Betul, orang yang punya qanaah nggak otomatis kebal terhadap krisis ekonomi dunia, tapi mereka jadi sangat kebal terhadap penderitaan psikologis akibat kemiskinan. Mereka mungkin miskin secara nominal di mata bank, tapi mereka ngerasa sebagai konglomerat di dalam pikiran mereka sendiri. Luar biasa, eksplorasi kerangka pemikiran hari ini bener-bener ngasih sudut pandang alternatif yang rasional banget buat nenangin saraf kita. Mari kita rangkum perjalanan pemikiran dari dokumen tanggal 6 Mei 2026 ini. Silakan. Menurut kerangka ini, buat ngebangun ketenangan batin saat ngadapin masalah rejeki, kita harus nginget beberapa prinsip. Pertama, kita harus ngakuin adanya sistem makrokosmik, kayak Lauh Mahfuz, di mana seluruh jatah makhluk udah dijamin pengirimannya. Kedua, kita harus sadar kalau kuota kita nggak akan pernah dihanguskan, kita nggak bakal mati sebelum menerima kuota itu secara utuh. Dan jangan lupain konsekuensi etis dari pemahaman itu. Karena jaminan akhirnya udah absolut, kerangka ini maksa kita buat fokus pada etika mencarinya. Berhenti nyoba ngendalian waktu pengiriman, dan mulailah nerapin ajmilu fit tolab. Carilah yang bersih. Jangan curang ya. Iya, karena kecurangan udah ngubah kuota Anda. Kecurangan cuma bakal ngebakar kualitas dan keberkahan dari jatah tersebut, mengejar nilai matematis di atas keberkahan itu. Ibarat minum air laut ya. Makin banyak Anda minum, Anda nggak bakal puas. Anda cuma makin mati kehausan. Tepat. Sebagai penutup dari analisis materi ini, saya mau ngingetin Anda yang lagi dengerin secara personal. Besok, pas Anda ngerasa cemas soal tagihan atau prospek kerjaan, ingatlah metafora hewan melata kecil yang buta di dasar lautan tadi. Yang habitat dan makanannya diurus dengan sempurna itu. Betul. Kalau sebuah sistem operasi kosmik punya kapasitas buat melacak dan mendistribusikan energi ke eksistensi sekecil itu tanpa celah, sangatlah nggak logis kalau sistem itu ngelewatin Anda. Anda jauh lebih berharga dari itu. Lepasin ilusi kendali Anda. Dan Anda bakal nemuin kedamaiannya. Sebuah pembedahan materi yang sangat tajam dan mencerahkan. Seperti biasa kita udah ngebedah sumber-sumber ini sampai ke akar logikanya. Tapi saya nggak bakal biarin Anda nyudahin eksplorasi ini tanpa sebuah pemikiran buat direnungkan secara mandiri. Apa tuh pertanyaannya? Kembali ke malam-malam di mana Anda terjaga natap langit-langit kamar.
Berdasarkan kerangka yang baru aja kita bahas, coba tanyain ini ke diri Anda sendiri. Kalau jatah eksak rezeki Anda udah tertulis secara absolut, dan dipastiin bakal nembus ruang dan waktu buat nyampe ke tangan Anda sebelum napas terakhir Anda, apakah kecemasan dan stres Anda selama ini benar-benar ngubah jumlah rezeki tersebut? Pertanyaan yang sangat dalam. Ataukah kecemasan itu sekedar merampok kedamaian dan kebahagiaan Anda di hari ini? Silahkan Anda perhitungkan sendiri jawabannya. Terima kasih udah dengerin sesi eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa.